الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Tidaklah sama antara orang-orang yang beriman dengan duduk-duduk tanpa ikut mau berjuang di jalan Allah, sedangkan ia tidak mempunyai ujur atau halangan untuk ikut berjuang di jalan Allah. Dengan harta kekayaan mereka dan dengan diri mereka, Allah melebihkan derajat orang-orang yang berjuang dengan harta dan jiwanya di jalan Allah atas orang-orang yang hanya duduk-duduk tidak mau ikut berjuang menegakkan agama Allah. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik dengan balasan surga, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk dengan hanya mengharapkan pahala besar, yaitu dengan beberapa derajat daripadanya serta ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahala dari Allah telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 95, 96 dan ayat 100. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muhajiru man hajara ila Allahi wa rasulih. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan tokoh-tokoh agama Islam, tokoh masyarakat, terutama Ketua BKM Masjid Darussalam Desa Laulingga,
yang Allah hantarkan ke desa ini sebagai hamba Allah yang untuk memancarkan cahaya agama Allah di desa ini. Allah pilih bapak-bapak, ibu-ibu di kampung ini, di desa ini, sebagai perpanjangan dakwah Rasulullah SAW agar supaya agama Allah ini tegak dan jaya. Liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Juga yang sama kita hormati dan muliakan Bapak Ubri dan juga rekan-rekan seperjuangan, baik itu dari PT Sofindo maupun dari perusahaan yang lain yang ikut bergabung dalam komunitas peduli kepada masyarakat muslim minoritas di daerah-daerah terpencil di desa-desa binaan kita. Syukur alhamdulillah kita di 1 Muharram ini 1445 Hijriah dijumpakan Allah kita di sini dalam rangka menyemarakkan syiar Islam di tahun baru Islam ini sebagai satu bukti kita adalah umat Rasulullah SAW yang mencintai Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Karena dengan masuknya kita tahun baru Islam ini 1 Muharram, maka kita akan membuka lembaran baru di bulan Muharram ini untuk kita ukir dengan tinta emas perjalanan hidup kita 1 tahun ini, sehingga kita bisa jadikan tahun yang lalu sebagai pelajaran dan iktibar sekaligus untuk mengevaluasi dan mengintrospeksi kita masing-masing. Sudah sejauh manakah kita mampu mengimplementasikan atau membuktikan keimanan dan keislaman kita untuk mewujudkan daripada cita-cita agama Islam ini agar supaya kita selamat dan bahagia dari dunia hingga ke akhirat nantinya. Dan tahun yang akan kita jalani ini insya Allah merupakan harapan dan juga merupakan dambaan kita untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi, kehidupan yang lebih mapan lagi, kehidupan yang lebih bermakna lagi, sehingga kita dapat memperbanyak deposito amal akhirat kita, memperbanyak tabungan akhirat kita. Karena sesungguhnya kehidupan kita bukanlah di dunia ini semata, tapi kehidupan seorang mukmin, kehidupan orang-orang yang bertakwa adalah kehidupan akhirat. Innal 'aishal akhirah. Sesungguhnya kehidupan itu, kata Nabi, adalah kehidupan di negeri akhirat. Adapun kehidupan di dunia ini adalah kehidupan untuk menggapai cita-cita itulah di negeri yang baka, sehingga kita jadikan kehidupan kita di dunia ini adalah untuk bercocok tanam yang akan kita panen nanti hasilnya di hari akhirat. Maka inilah kehidupan kita di dunia ini
mazra'atul akhirah, yaitu sawah ladangnya akhirat kita. Maka kita harus banyak bercocok tanam tanaman akhirat. Banyak kita melaksanakan amal-amal jariyah, amal-amal dakwah dan jihad, amal-amal produktif, agar supaya kita mendapatkan hasil yang memuaskan dan menyenangkan, bahkan membahagiakan kita nanti di hari akhirat. Itulah hari pembalasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, jamaah Masjid Darussalam rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabatnya agar supaya bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk dakwah Islam, supaya terbebas daripada kehinaan dan terbebas daripada kekafiran dan kemusyrikan, bahkan supaya terbebas daripada azab siksa api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Rasulullah SAW mengomandoi dan mengimami daripada seluruh sahabatnya, semua adalah untuk jihad fi sabilillah. Sebagaimana tadi yang Al-Fakir bacakan di dalam surat An-Nisa ayat 95 sampai 96, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tidaklah sama orang-orang mukmin yang berjihad, yang berjuang di jalan Allah dengan harta mereka dan diri mereka, melibatkan langsung diri mereka berjuang di jalan Allah, dengan orang-orang mukmin yang hanya duduk-duduk saja, yang hanya berdiam diri saja, tak mau ikut berjuang. Tapi orang yang mau ikut berjuang dengan hartanya dan dirinya di jalan Allah, maka mereka sudah Allah sediakan sesuai dengan janji Allah, balasannya adalah surga. Andaikan kalian, kata Allah, keluar kalian dari rumah kalian, berjuang, berjihad di jalan Allah dan Rasulnya, kemudian maut menimpa kalian sebelum sampai ke tempat tujuan, maka Allah telah tetapkan pahala bagi mereka dengan pahala jihad, dan Allah sediakan surga balasan bagi. Dan orang-orang yang mau melibatkan dirinya berhijrah di jalan Allah serta berjuang di jalan Allah demi untuk tegaknya agama Allah ini dan untuk tegaknya syiar-syiar Islam ini, Bapak Ibu sekalian, maka Allah berikan kepada mereka kehidupan yang luas, rezeki yang luas, kehidupan yang mapan, bahkan Allah berikan kemenangan kepada mereka. Berarti Bapak Ibu sekalian, menurut ayat ini kita diperintah Allah harus proaktif dalam dakwah dan jihad melalui harta dan diri kita. Alhamdulillah, inilah yang diinisiasi dan juga yang dijalankan oleh Bapak Umri beserta rombongan kawan-kawan seperjuangan untuk mengamalkan surat An-Nisa ayat 95, 96 dan ayat 100 tadi. Mohon maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang di desa Lau Linggani, bahwa bapak-bapak dan ibu-ibulah di sini pejuang-pejuangnya. Ya. Kalau kita hubungkan dengan peristiwa hijrahnya Nabi kita, Rasulullah dan sejumlah sahabatnya hijrah ke Madinah, Yasrib waktu itu namanya,
Maka Rasulullah dan sahabatnya disebut dengan kaum muhajirin. Sementara penduduk Yasrib atau Madinah yang sudah beriman kepada Allah dan Rasulullah, mereka dinamakan dengan kaum Ansor. Antara kaum muhajirin dan Ansor dijalin kerjasama yang harmonis, kerjasama yang solid dan kuat, dan kerjasama yang penuh dengan persahabatan persaudaraan, seiman seakidah. Bahkan kaum Ansor menerima kaum muhajirin karena tahu betul kaum Ansor yang datang kaum muhajirin dari Mekah hijrah ke Madinah tidak ada bawa apa-apa, hanya bawa pakaian di badan, tidak ada membawa harta kekayaan, jalan kaki, paling hebat menunggang unta. Tapi kaum Ansor yang memuliakan tamu yang datang, yang pindah hijrah ke Madinah, maka para sahabat yang ada di Madinah itulah kaum Ansor. Mereka rebutan untuk membagi-bagi dan melayani daripada saudara-saudara mereka yang datang dari Mekah, untuk mereka ikut berpartisipasi, berkontribusi, menolong kemana mereka ini akan ditempatkan. Semua pada mengajak ke rumah mereka masing-masing dan menyediakan makanan minuman, ya. Mereka yang diakan kaum Ansor, bukan yang dibawa oleh kaum muhajirin dari Mekah. Begitulah cara dalam Islam memuliakan tamu yang datang, kaum muhajirin. Artinya apa? Kaum Ansor itu di samping mereka adalah ingin ikut juga berkorban dan berjuang di jalan Allah, dan mereka memiliki kepribadian yang mandiri untuk tegaknya agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak hanya tangan di bawah, tangan di atas. Tolong ini dipahami. Kalau tidak seperti itu Bapak Ibu, tidak akan berkembang, tidak akan maju, gak jaya. Baik itu pengadaan lahan pertapakan, masjid, materinya masjid, ya, pembangunannya segala macamnya. Ini harus ada kerjasama yang akrab, kerjasama yang harmoni, kerjasama yang menyatu antara kami yang datang dengan ibu-ibu, bapak-ibu yang ada di sini. Karena kita ini adalah ingin mendapatkan apa yang Allah janjikan tadi. Tak sama orang mukmin yang ikut berjuang dengan harta dan kekayaannya dengan orang-orang mukmin yang hanya duduk saja, hanya menerima hasil saja, menerima pemberian saja. Tidak sama, kata Allah. Rasulullah sudah duluan berjuang mati-matian. Di saat Nabi kita nikah dengan Khadijatul Kubra, itu Khadijah janda kaya raya se-Jazirah Arabia. Habis semua hartanya digunakan Rasulullah untuk dakwah, untuk agama Allah SWT. Tidak ada yang tersisa. Jangankan yang tersisa, untuk dimakan pun ada. Habis semua. Sehingga sering Nabi kita bersama Khadijah mengikatkan batu yang gepeng kepada perut Nabi kita, diikat dengan kain, diikat dengan tali, supaya jangan terlalu lapar sekali rasanya. Subhanallah. Tanya diri kita Bapak Ibu masing-masing, sudahkah kita berkorban yang maksimal atau berinfak yang terbaik untuk Allah dan Rasulullah? Dan itu bukan untuk Allah semata, untuk kita. Maka dengan masuknya 1445 Hijriah ini, mari kita rubah mental spiritual kita dan sikap kepedulian kita serta kebersamaan kita, kekompakan kita untuk tegaknya kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita ingin anak-anak kita, keturunan kita di kampung ini, mereka menjadi bintang-bintang di masa depan. Mereka kita ingin menjadi bulan purnama di masa depan. Kalau saat ini mereka masih bulan sabit, esok lusa di masa yang akan datang kita ingin mereka adalah bulan purnama yang memancarkan cahaya Islam,
cahaya yang terang benderang, sehingga selamat umat manusia dari kegelapan kehidupan. Nah, oleh karena itu saudara yang mulia, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, maka kita ini semuanya adalah satu visi dan misi untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau hari ini kita bisa membawa apa yang bisa kita kontribusikan, maka diharapkan saudara-saudaraku yang ada di kampung ini atau di Lau Jingga ini bisa mata rantai atau multi level ke desa-desa lain, sehingga mata rantai dakwah ini sambung menyambung. Karena mengingat jarak waktu dan juga kesibukan ya Bapak Umri dan juga kawan-kawan ini seperjuangan sangat terbatas. Tapi kalau sudah ada jemaah dakwah, jemaah jihad yang berjuang di kampung ini ke desa-desa lain, ini lebih efektif lagi dan lebih sangat efisien. Nah, ini yang perlu kita pikirkan hari ini Bapak Ibu sekalian, agar supaya tidak redup, bahkan jangan sempat padam cahaya agama Allah ini. Maka masuk kita Muharram ini 1445 Hijriah ini mari kita jadikan momentum yang strategis, momentum yang sangat tepat, momentum yang sangat urgen sekali, penting sekali untuk menghadapi tahun-tahun yang akan datang. Apalagi kita ini akan dihadapkan dengan berbagai macam ya pilihan ya. Kita harus punya komitmen, kita harus punya punya daya saing, daya penyaring, filter. Kita harus punya visi dan misi bagaimana ke depan kita menjadi umat bahkan bangsa yang adil dan makmur. Ada perubahan yang lebih baik lagi, tidak seperti sekarang. Ini semua terpulang kepada kita. Nah, oleh karena itu kita harus paham ya, berakal sehat kita, jangan kita dungu, jangan kita gara-gara wani piro, jangan kita gara-gara sejumlah uang lalu kita salah dalam menentukan arah hidup kita masa depan. Kita harus kompak berjamaah, sehingga Rasul mengatakan alaikum bil jamaah, kepada kalian wajiblah berjamaah, bersatu, kata Nabi. Fa inna rahmatallahi yanzulu alal jamaah, sesungguhnya rahmat Allah itu akan turun kepada orang yang mau bersatu, yang mau berjamaah. Wal firqatul adzab, kalau kalian bercerai-berai, berpecah belah, maka malapetakalah yang kalian dapatkan, kata Rasul. Inilah dia malapetaka yang kita dapatkan ya. Susah kita ya. Tapi ya, sayangnya gara-gara orang-orang pengkhianat dan yang curang segala macam, dan juga salah dari kita orang bawah ini. Nah, ini harus kita hijrah ya. Kita harus hijrah dengan masuknya 1 Muharram 1445 Hijriah ini ya. Sebenarnya padanan 45 Hijriah ini adalah tahun 2025. Jadi sudah lebih maju tahun Hijriah 2 tahun ya. Maka dalam sejarah Islam Khulasoh Nurul Yakin disebutkan Nabi kita Muhammad SAW dia wafat dalam tutup usia 61 tahun. Itu tahun apa? Tahun miladiah ya. Nah, kalau tahun hijrahnya karena lebih maju dia 63 tahun. Nah, jadi Nabi kita Muhammad SAW umurnya tidak begitu panjang, tapi dakwahnya, keberhasilan daripada perjuangannya sampai hari kiamat kita merasakannya. Maka oleh karena itu dalam kesempatan ini Al-Fakir tidak panjang-panjang. Yang pertama, mari kita miliki iman yang
istiqomah, iman yang hak, iman yang fundamental dalam akidah Islam ini, sehingga tidak goyah dengan apapun, sehingga kita tetap berada dalam iman sampai akhir hayat kita. Yang kedua, kita tunjukkan keislaman kita kapanpun, dimanapun, situasi apapun. Kita buktikan kita adalah sebagai seorang muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kita bangun persatuan kesatuan kita, persaudaraan kita. Kita harus kompak, jangan kita bercerai-berai, jangan kita berselisih paham, jangan kita berbeda-beda dalam satu hal. Kita harus benar-benar menyatu di dalam kebersamaan. Dan kepada yang di luar kita pun kita wujudkan persaudaraan dan persahabatan yang penuh guyup dan kompak, yang harmoni, dan kita harus berhubungan mesra dengan siapapun, ya. Karena ini adalah merupakan syariat Islam, ajaran Islam, dan ini yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinatul Munawwarah dengan piagam Madinahnya. Sehingga waktu itu umat muslim yang terdiri daripada kaum muhajirin ansor di awal hijrahnya Nabi kita hanya, satu riwayat mengatakan cuma 30%, bahkan nggak sampai. Yang 70% lagi itu adalah di luar daripada sahabat Nabi kita atau kaum muhajirin dan ansor. Mereka ada yang dari golongan Yahudi, ada dari Nasrani, ada dari Majusi, ada golongan Qainuqa, ada golongan Bani Nadir, ada golongan Bani Quraisyah, ya. Tapi dengan ikatan piagam Madinah tadi, maka terwujudlah menjadi Madinatul Munawwarah, kota Madinah yang penuh dengan keharmonisan, kebersamaan, memancar dari sana cahaya agama Allah dan cahaya persaudaraan persahabatan umat manusia, sehingga jayalah agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita pun bisa mengambil suatu iktibar dan pelajaran dari apa yang dibuat Rasulullah SAW di awal-awal hijrahnya Nabi kita ke kota Madinah, sehingga terwujudlah kebersamaan. Bahkan Rasulullah SAW berhubungan akrab dengan kaum Yahudi. Bahkan Rasulullah pun pernah diutangin oleh orang-orang Yahudi, dan juga Rasulullah pun pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi. Bahkan orang Yahudi pun pernah menyerahkan sumurnya kepada Utsman bin Affan, walaupun dijualnya dengan harga yang sangat mahal. Bahkan separuh juga pula yang dijual oleh seorang Yahudi tadi. Tapi Utsman bin Affan dengan semangatnya yang begitu tinggi untuk dakwah dan jihad supaya tegak agama Allah, dia beli seberapapun. Tapi pada akhirnya dengan kompakan dan persatuan kaum muhajirin dan ansor, lama-lama itu sumur Yahudi sampai sekarang masih ada, itu dimiliki oleh Utsman bin Affan sepenuhnya. Dari situlah embrio dan asal mula ekonomi masyarakat Islam di Madinah, sehingga menjadi pasar raya besar, bahkan menjadi ekonomi perdagangan antar negara internasional, sehingga berkuasa lebih 850 tahun lamanya, sehingga dikenallah yang namanya Andalusia di Spanyol, dikenal namanya Islam di di Turki yang dulu namanya Konstantinopel, menjadi daulah Islamiyah. Bahkan sampai sekarang kembali dibuktikan oleh Muhammad Erdogan, ya. Subhanallah, Erdogan, ya. Mudah-mudahan insya Allah negeri kita ini juga nanti Allah datangkan juga Erdogan baru. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian yang terakhir, apa yang diberikan oleh pejuang-pejuang kita ini dan juga sahabat-sahabat kita, rekan-rekan kita ini yang begitu antusias dan peduli kepada keberadaan
saudara-saudara dan bapak-bapak, ibu-ibu di Lingga ini, ya, demi untuk hidupnya agama kita ini dan juga saudara-saudara kita ini dan umumnya saudara-saudara kita di Lingga ini. Mudah-mudahan apa yang diberikan ini menjadi pembuka berkah, ya, banyak mendatangkan keberkahan, kebaikan kepada kita semua, sehingga di masa-masa yang akan datang mudah-mudahan apa yang kita rencanakan, kita niatkan, kita inginkan, yaitu untuk membangun Masjid Darussalam yang permanen, ya, insyaallah, ya. As-Siddiq, Darussalam, As-Siddiq. Jadi andaikan nanti itu sudah selesai As-Siddiq, ini tidak boleh terabaikan. Kalau saya boleh memberikan saran, ini jadikan rumah tahfiz Quran, ya, rumah tahfiz Quran Darussalam, ya Pak Najir, ya. Ini apa saya ini, anak buruh saya ini, jadi saya Moradin, ya. Ini jadikan menjadi rumah tahfiz Quran untuk mencetak, melahirkan generasi-generasi Islam yang Qurani, Rabbani, sehingga lahir dari sini nanti insya Allah hafiz dan hafizah umat Islam dari sini. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi ada kolaborasi antara rumah tahfiz Darussalam dengan Masjid As-Siddiq, sehingga memancarlah cahaya agama Allah Subhanahu wa taala di kampung kita ini. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma hdi qaumina fi haja Lingga fa innahum la ya'lamun fa innahum la yahtadun fa innahum la yubsirun fa innahum la yasma'un bi barakati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alana ya Allah min ummatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ummatan wahidah qawiyatan syadidatan li'alai bi kalimati la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah fi biladina Indonesia, wabil khusus fi biladina wa qaryatina Lingga di Kabupaten Karo, bi rahmatika ya arhamar rahimin wa bi syafaati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anzil alaina rahmata wal afiyah wan ni'mata was sihhata was salamata was sa'ada wal barakah ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan pertolongan-Mu ya Allah, dengan rahmat-Mu ya Allah, Engkau telah sampaikan kami ke desa Lingga ini ya Allah, dengan kebersamaan kami ini ya Allah, dan dengan semangat kami ini ya Allah, jadikanlah ini ya Allah sebagai modal kami untuk berjuang di masa-masa yang akan datang ya Allah. Mudahkan segala urusan kami ya Allah, lapangkan rezeki kami ya Allah, hantarkan ya Allah orang-orang agnia, orang-orang dermawan ke desa Lingga ini ya Allah, untuk membangun rumah-Mu ya Allah, Baitullah ya Allah, yaitu Masjid As-Siddiq ya Allah, dan juga untuk membangun daripada insya Allah Darussalam ini ya Allah menjadi rumah tahfiz Al-Quran ya Allah, demi untuk tegaknya agama-Mu ya Allah di desa ini ya Allah. Ya Allah, bukakanlah pintu hati kami ya Allah di jalan yang Kau ridhoi dan rahmati ya Allah, dan juga saudara-saudara kami ya Allah, bukakan hidayah ya Allah, petunjuk ya Allah, sebagaimana Engkau membukakan hidayah dan petunjuk kepada kaum penduduk Mekah di masa Nabi Muhammad SAW, dan begitu juga ya Allah penduduk kaum Ansor di Madinah ya Allah, sehingga mereka ya Allah menjadi hamba-hamba-Mu yang beriman dan bertakwa kepada-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami kabulkanlah doa dan pinta kami ya Allah, mudahkanlah ya Allah segala urusan kami ya Allah, dan jadikanlah ya Allah perjuangan kami ini, dakwah dan usaha kami ya Allah, Engkau ridhoi dan Engkau rahmati ya Rabbal Alamin, karena Engkaulah ya Allah yang menggenggam hidup dan mati kami dan segala usaha kami ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Sebelum Al-Fakir
menutup dengan salam. Mari kita sholat badar dulu ya. Mudah-mudahan keberkahan sholat badar ini tercapai cita-cita kita dalam membangun Masjid As-Siddiq dan juga insya Allah membangun rumah tahfiz Quran Darussalam ini. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammi wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali wa ashabihi sallallahu alaihi. Demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas tausiahnya. Semoga kita mendapat berkahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, di sini kesempatan baik kita. Kita ada Ustaz Amir Siregar ini. Mana tahu ada pertanyaan-pertanyaan seputar keluarga. Ini kesempatan kita untuk bertanya. Kami persilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Mana tahu ada suaminya marah-marah atau ibunya marah-marah, macam mana Ustaz? Di tahun baru ini ya. Silakan Ibu, ada juga. Apa ini? Atau masalah keluarga, anak, selagi masih ada Ustaz di sini. Bismillah. Kayaknya orang ini semua udah pintar, saya aja lah. Oh gitu. Berarti udah pandai kan? Halo, kata Karo. Mohon maaf ya yang tidak mengerti bahasa Karo, tahankan. Ngorat maka rorat. Jadi aku ngekut tuh, makanya ngorat aku lebih. Jadi berbahasa Indonesia aku. Ada jamaah saya
karena saya ini sudah melanglang buana. Pahit getirnya sudah saya rasakan, apalagi pahitnya daun kates. Kita tahu kambing halal untuk Islam. Yang satu lagi yang tidak ada tanduknya itu halal bagi mereka. Ngerti kira-kira kan? Ya. Jadi ketika pestaan dimasaklah dua-dua ini dalam satu angsa. Kuali yang besar itu di daerah kami bahasa Inggrisnya itu angsa. Kuali yang besar itu dimasak. Satu belanga. Ada lagi bahasa di sana saruam katanya. Jadi makanlah. Umat Islam itu diambilnya kambing, takutnya dia kena kuahnya tadi, dicucinya. Yang lainnya enggak lah, kambing lain halal bagi mereka. Itu kira-kira gimana itu, Ustaz? Karena sering itu terjadi, di dalam pergaulan juga sering itu terjadi dan lain sebagainya. Jadi setelah saya pelajari, oh rupanya itu bukan daging kambing asli. Bukan, berarti itu adalah tamsilan pikirku. Tapi kalaupun itu memang aslinya, gimana sebenarnya? Kalau daging kambing tadi dicuci lagi, kan sudah masak, dicuci lagi kan, dimakan. Tadi waktu nyembelihnya itu baca bismillahnya memang. Yang ngerjain umat Islam juga nya. Tapi digulai satu kuali, satu belanga. Gimana kira-kira mohon? Terima kasih pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Amin Naibaho ya. Dalam fikih Islam ya, antara yang halal dengan yang haram itu jelas ada perbedaannya ya. Al-haqqu bainun wal haramu bainun wa bainahuma syubhat. Yang halal itu, yang benar itu sudah jelas. Yang haram itu dan yang batil itu juga sudah jelas, nyata. Tapi yang samar-samar di antara yang hak dengan yang batil, yang halal dengan yang haram, namanya syubhat. Nah, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur adukan yang hak dengan yang batil. Tidak boleh dicampur adukan yang hak-hak, yang batil-batil, yang halal-halal, yang haram-haram ya. Tidak boleh dicampur adukan. Memang jelas kalau dicampur adukan, ini satu ilustrasi Bapak Ibu. Kami kesini naik kendaraan, ya. Kendaraan malah yang dibutuhkan 4x4. Itu kalau minyaknya dicampur ya, dengan air, ya, solar dengan air, itu nggak akan jalan. Ya. Nah, jadi harus solar yang asli. Nah, pertama atau pertalite atau bensin yang asli. Jadi harus dia jelas statusnya. Nah, demikian juga yang tadi. Ini kambing halal, yang kambing pendek ini yang tidak punya tanduk haram, ya. Tapi kalaupun dia disembelih tadi kambing dengan nama Allah dan dia dibasuh dengan cara Islam, dengan dialir, tapi digabungkan dia dengan daging yang haram tadi dalam satu belang atau satu kuali, maka ini dihukumkan haram semuanya.
Cuma kalau dibasuh, tidak bisa lagi dibasuh karena dia sudah masuk zatnya ke serat-serat. Jadi apa solusinya dalam membangun kerukunan antar umat beragama ini? Saya lama di Spirok, Bapak Ibu, ya, di Bunga Bondar, ya, di Huta Suhud, di Situmba, ya. Jadi kami itu Siregar yang asalnya dari Bunga Bondar, pindah ke Parangbola, kemudian tahun 52 pindah pula ke Pasaman Panti. Jadi saya lahir di Panti. Itu di Sipiro sudah diteliti oleh para ahli, terutama yang mengambil keilmuannya doktor. Kerukunan antar umat beragama di Indonesia ini salah satu pilot projectnya, salah satu contohnya yang sangat akurat, bagus, itu adalah di Sipiro. Kenapa? Karena di Sipiro itu orang yang beda akidah itu kadang-kadang satu opung, satu kakek, bahkan satu rumah. Jadi pernah saya ngisi tausiah di Masjid Al-Muhajirin di Bunga Bondar Godang. Itu kalau di teras masjidnya itu non-muslim, ikut mereka makan kue, minum teh manis, ikut mereka pengajian, tapi di terasnya, tidak masuk ke dalam masjid. Yang masuk ke dalam masjid adalah bapak-bapak, ibu-ibu yang muslim. Nah, jadi di sana baik itu Siriawan, Siluluton, atau orang yang ada meninggal dunia, atau ada orang yang pesta perkawinan, ini tak menyatu yang dua keyakinan ini. Tetapi dalam soal masak memasak itu lain, dibuat apanya, bejananya. Itu ada namanya sopo godang, ya, atau ada gudang peralatan. Itu khusus punya umat muslim yang dipakai dalam satu desa. Itu kalau ada yang meninggal, ada yang pesta, itulah dipakai alatnya. Nah, bagi yang non muslim juga mereka punya. Jadi masing-masing mereka itu kalau umpamanya giliran muslim ini yang memasak, dia pakai bejana yang itu tadi yang khusus punya muslim. Dan yang di luar muslim ini juga ikut memakan. Tapi kan yang makan orang yang di luar muslim ini, yang dimasak oleh muslim ini semuanya halal. Bejananya juga halal, tidak ada terkontaminasi dengan yang haram tadi. Dan malah mereka mafi utabuan udah nih masaknya katanya. Lebih enaknya rupa yang kalian masak. Jadi lebih suka orang dia pula yang halal, ya. Nikmat dia, gurih dia, yang halal. Nah, akhirnya kadang-kadang ya oma-oma, ibu-ibu atau napuso bulung yang muslimnya yang masak. Mereka enggak lagi. Jadi yang dipakai terus-terusan peralatannya itu yang punya muslim. Itu yang dimakan mereka. Nah, artinya Bapak Ibu sekalian, bahwa harus jelas kehalalannya dan hukumnya, tidak boleh samar-samar. Kalau samar-samar itu namanya subhat, bahkan dia lebih dekat kepada yang haram. Jadi inilah tugas para dai, para ustadz, para kiai yang ada di Kabupaten Karo ini untuk memberikan pencerahan pemahaman agama yang benar, sehingga jangan nanti gara-gara adat semua halal. Nah, ini yang tak boleh. Kadang-kadang mohon maaf, adat ini sangat kuat sehingga seolah-olah menomorduakan hukum agama. Tidak boleh. Harus hukum agama yang paling utama. Adat tetap dijaga, ya, dilestarikan, budaya juga dilestarikan, apalagi kearifan lokal. Tapi agama juga jangan tercederai gara-gara beradat istiadat. Ini ada satu contoh besan saya sendiri. Pekan yang lalu, besan saya ini yang laki-laki namanya Pak Bambang Irawadi, orang Jawa. Istrinya Marga Sinulingga, orang Gulu-Gurin pun sana, ya, Pancur Batu. Jadi yang masuk Islam cuman ayahnya mertua besan saya yang perempuan ini. Saudara-saudara dia laki-laki perempuan belum dapat hidayah. Jadi karena meninggallah ini maknya si besan saya ini yang berselingkuh ini, maka mereka musyawarah adat harus diadakan acara adat dulu baru dikebumikan. Wah, lewatlah 1 hari dari
pagi sampai nanti kalau bisa bermalam lagi. Oh, akhirnya diambil kebijakan. Maka kumpullah ini keturunan yang muslim ini. Kita ini tetap satu rumpun, satu darah, tapi kita ini sudah berbeda akidah. Ini yang meninggal adalah yang seakidah dengan kami, maka kamilah yang berhak mengatur hukum dan melaksanakannya. Maka ada kita laksanakan, tapi setelah dikebumikan ini kami. Ya ini diadakanlah tahlilan singkat, ya baca ayat Al-Quran, ya. Kemudian doa, dimandikan, dikafan, disolatkanlah, dikebumikanlah jam 10 pagi, kemudian pulang dari kuburan karena wakaf, baru maradat dijambul sampai malam jam 9 malam. Itu adat. Jadi kalau sudah begitu keadaannya, jangan pula ngikut pula tadi. Oh iyalah, adatlah itu selamatkan, sehingga terkapar di situ jenazah itu berhari-hari. Tak boleh, haram hukumnya. Dalam Islam wajib disegerakan jenazah di kebumi. Tidak boleh dilama-lamakan. Beda dengan mereka. Ya. Lakum dinukum waliyadin. Perkara agama kita urusan masing-masing. Tidak boleh campur adukan. Ini harus tegas kita. Ya, bukan kejam enggak. Ya, bukan diktator enggak. Sudah ada garisannya. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya. Tapi tak mau dia mengakuinya. Padahal dia sudah bersyahadat di alam ruh. Ya. Wa idz qala rabbuka liruh. Ingat ketika berkata Tuhanmu kepada ruh, alastu bi rabbikum, adakah kalian wahai para ruh-ruh manusia telah beriman kepada kata Allah? Maka ruh itu menjawab, qalu bala syahidna. Tentu ya Allah, kami sudah menyaksikan Engkaulah Rabb kami, Tuhan kami. Maka namanya syahadat, penyaksian. Kapan kita menyaksikan Allah? Di alam ruh kita sudah menyaksikan Allah Tuhan kita. Lahir ke bumi, kita juga bersyahadat karena kita sudah menyaksikan wujudnya Allah lewat alam semesta ini. Tanda-tanda, ayat-ayat yang terbukti, yang nyata adanya Allah. Bahkan dalam ilmu tauhid, adanya diri ini karena adanya Allah. Kalau tidak ada Allah, tidak ada diri ini. Ya, adanya alam semesta ini karena buktinya adanya Allah. Kalau tak ada Allah, tak ada bumi ini. Ya, ada kita dapat pekerjaan, gaji yang besar segala macam, punya istri, ya, bahkan istri yang tua yang muda segala macam, ya, itu buktinya adanya Allah. Jadi Allah semua yang menggenggam kita dan menanggung kita. Jadi kembali ke yang tadi, tak boleh kita ragu-ragu. Ya. Kalau sudah begitu, aturan dalam fikih Islam, ajaran Islam ini harus dimasak oleh umat Islam. Belanganya pun tak boleh, ganti-gantian makin tak boleh. Itu. Andaikan maaf, ada ustaz satu kuali pernah dipakai oleh mereka memasak kambing, tak punya tanduk itu katanya. Ini gimana ini hukum kuali ini? Apakah memang ini harus tidak usah lagi kita pakai? Itu dalam Islam boleh dipakai dengan syarat wajib disamak dengan 7 kali samak, ya, disamak dengan air tanah. Ini disamak, ini kuali, ya, dibuat air tanah liat, ya, satu bejana, dicuci dengan 7 kali cuci, begitu juga yang air putih bersih, sah dipakai, ya, itu namanya sama. Jadi ada hukum sama dalam Islam, ya. Jadi kalau yang tadi macam yang ditanya maknai bau ini, tidak bisa. Walaupun itu sudah disiram dengan air yang mengalir, lalu dimakannya dagingnya, tidak dimakannya kuahnya, tetap haram karena sudah bercampur aduk dalam satu kuali tadi. Ya. Jadi di Sipiro, di kampung asal kami begitu, ya. Di Bunga Bondar itu begitu ibu. Ya. Tapi akur mereka tetap damai, tidak ada di situ yang cacimatian, koma, tidak ada. Semua baik-baik damai. Jadi di situ tergambarlah bahwa kerukunan di antara yang berbeda agama itu tidak ada masalah, no problem, ya. Mereka itu sama-sama damai, sama-sama rukun, sama-sama mereka kerjasama. Baik itu ada yang meninggal dunia maupun ada yang pesta perkawinan ataupun yang mengawinkan anak, semua mereka kompak di dalam menghadiri acara-acara mereka. Demikianlah maunya di sini pun seperti itu.
Ya. Kalau punya ada mereka diundangnya kita, ya ada yang kawin, yang nikah, ya, datang kita. Atau ada yang meninggal mereka, Ustaz, datang lagi. Ya. Jim, kalau dalam undangan mereka, dia sebut gini Ustaz, makanan ini telah saya cucikan dengan darah Yesus. Nah, itu gimana pula? Ya itu tadi Pak, itu harus kita jaga. Tapi itu udah dimasak seorang muslim. Iya. Udah dipisah itu makanannya, tapi dia disebutkan itu. Iya, nggak boleh seperti itu karena harus disembelih dan dihalalkan dengan nama Allah. Kalau umpamanya ada seorang Enggak gini Kak. Makan udah siap, jam ada jadi. Oh iya, Pas mau makan, memberkati lah gitu. Oh, Pas acara memberkati. makan, didoain dulu. Doain, iya. Kata-katanya seperti itu. oh iya. Nah, itu Jadi mohon maaf, ini apa namanya? Ada namanya siasah, ya. Ada siasah atau ada politik. Kalau ini sudah malah dijambur lah katakan. Kalau orang kita katakan ada itu jambur. Disitulah semua tokoh-tokoh agama ada segala macam kumpul. Disitulah diadakan nanti mengadat segala macam. Andaikan di antara mereka berdiri dan berbicara, ya tadi udah dimasak ini secara yang halal. halal ya betul. Tapi mereka yang bicara mempersilakan makan, ya. Di sini harus dijaga akidah. Jangan sedikit pun atau setipis kulit bawang pun mengamini atau mengiyakan apa yang disampaikan. Ya, kita tetap punya keyakinan yang ahad, yang esa. Hanya doa kita dan apa namanya dengan cara kita lah yang harus kita buat. Ya, ya perkara mereka bikin gitu ke orang yang ramai ini itu urusan dia. Tapi kita umat Muslim jaga akidah. Jangan juga kita membenarkan apa yang disampaikannya sehingga nanti itu bisa membatalkan syahadat kita. Ya, Jadi kata-kata itu saya nggak jadi makan jadi Ustaz ya. oh, ya itulah. Jadi sebenarnya, ya itulah. Jadi makan saya jadi. Ada juga sambung gitu Pak. Jadi kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Oh, ada yang bilang gitu juga. Ada di sini ada. Gitu ya. Gitu. Cuman dia tetap ngomong juga. Iya, juga dia. Iya. Kan udah duluan kayak gitu dibilang Iya. sama kita semua. Bagi yang pantang bilangnya menurut doa kita masing-masing. Nah, kalau begitu sudah apa itu dalam nasional ya kan? Jangan diaminkan ya Pak. Iyalah, jangan jamin. Ya saya ke sini, cuman itu doa, kami siap, dia baru amin katanya. Oh iya. Sama kali. Iya iya. Nah, ibu-ibu ada lagi Mereka amin katanya. unek-uneknya. Lagi enak menarik Jelas, ini. ya? Nah, Jadi karena ini menyangkut akidah ya, keyakinan. Tidak boleh bergeser sedikit pun ya. Tapi kayak gitu Ustaz, nggak, kalau daging bercampur tadi walaupun disama nggak boleh. Nggak bisa disama. Karena tidak ada hukum sama. Yang ada hukum sama adalah benda mati tadi. Mau coba dulu. mau coba. Iya, benda mati. Ustaz, Nah, kepada hukum fikih, setiap seseorang pribadi yang berhadas, maka dialah yang mengangkatkan hadasnya dengan niatnya dan memenuhi rukun-rukunnya, ya, itu rukun mandinya tadi. Iya. Maka karena ini mengangkatkan hadas dengan diri kita masing-masing, maka niatnya pun harus masing-masing. Tidak bisa niat kita berjamaah karena mengangkatkan hadas kita ini adalah masing-masing. Ini masing-masing tapi dalam bersamaan gitu Ustaz. Ya kalau masing-masing dalam urusan boleh. Nggak masalah itu. Tidak ada masalah. Jadi mandi satu Yang berjamaah. tidak boleh, maaf, ini maaf ya, bukan porno, bukan ini apa namanya cakap kotor, dah. Andaikan kita suami istri, ini hukum ya Bapak Ibu ya. Kita suami istri dalam satu kamar mandi, sama-sama mandi junub, ya, sama-sama mandi junub, maka boleh mandi bersama-sama dengan niatnya tadi masing-masing. Tapi tidak boleh kita suami istri dalam satu tempat itu, maaf cakap tanda kutip, telanjang bulat. Harus ada basahan, ya. Maaf cakap pinomat, dia memakai basahan yang menutup aurat besarnya. Nah, ini hukum fikih, ya. Nah, makanya setan atau bahkan jin yang mau dia masuk kepada seorang manusia di saat dia adalah mandi telanjang bulat. Nah, di situ masuk setan. Karena kamar mandi itu tempatnya setan, tempatnya jin. Makanya
masuk ke situ pun harus ada adab. Tutup kepala, pakai alas kaki, baca doa, keluar pun baca doa. Di dalam kamar mandi tak boleh cerita-cerita, tak boleh merokok, ya, tak boleh. Kalaupun ada orang yang beri salam dalam hadis Nabi, kita dalam kamar mandi, apalagi dia sedang qada hajat, tak boleh dia jawab salam yang ada dengarnya dari depan sana. Dia harus paling-paling dia berdehem saja, ya, atau batuk-batuk. Itu satu kode alam bahwa dia adalah sedang berada di kamar mandi. Boleh, Assalamualaikum, kata itu. Waalaikumsalam. Masuklah dulu, masuklah. Aku masih mandi kamar mandi ya kan? Oh, boleh. Haram hukumnya. Ya. Sekarang merokok harus kamar mandi. Nah, itulah. Nah, karena merokok itu salah satu perbuatan yang ya sejenis daripada aktivitas apa makan minum, ya kan? Nah, merokok juga dia. Apalagi kampung saya, ya di kampung sana, itu kan namanya maaf cakap tempat mandi itu takian namanya itu di masjid sana, di sungai sana. Itu udah ada bikin jambannya, jadi nyamuk banyak. Kalau pagi-pagi itu banyak nyamuk. Jadi supaya jangan terlalu banyak nyamuk, merokok semua yang sedang qada hajat itu. Itu musir nyamuk katanya. Padahal hukumnya tidak boleh. Berbicara pun antara satu dengan yang lain tidak boleh. Tapi di sana biasa itu cerita mereka bersama mereka yang sedang qada hajat besar. Sama-sama cerita masa kampung dia Pengalaman kali ya. hari raya. Jadi kalau saya kadang-kadang ya nggak mungkin awak salahkan. Tahulah pula pemikiran orang di kampung kan. Yang benar pun kadang-kadang kita sampaikan, dianggapnya kita tidak benar, malah salah. Ya udahlah, nanti kita lah yang menegurnya. Nah, kemudian kalau ada nanti pengajian, kita sampaikan hukumnya, ya, sehingga mereka merasa sudah melanggar syariat, supaya mereka tidak lagi mengulanginya. Itu aja lah. Boleh tambah, Ustaz? Ya boleh. Baris pula itu. Ada lagi waktu, Mri? Ada. Nanti tinggal Ya, apa? Pak Ustaz, Dua satu titik lagi lagi Pak nih, ya. Ustaz. Ada Boleh. masalah. Terkadang kita nih ada juga orang bertanya masalah suami istri Ustaz. Iya. Maaf cakapnya pada saat berhubungan. Terkadang kan orang nih katanya bertanya itu berhubungan badan itu apakah memang harus berpakaian atau harus memang sama sekali tidak Ustaz? Karena ada yang bertanya begitu Ustaz. Saya tidak ahli. Ini bagus ini pertanyaan seperti ini. Jadi karena ini hukum dalam keluarga. Ada saya baca itu tentang adab berhubungan suami istri. Baru. Ini bukan saya mengajari tapi memberikan pencerahan. Adab berhubungan suami istri. Ya, pertama yang lebih abdolnya ya. Ini maaf memang kalau itu diamalkan lain cita rasanya. Ya. Suami istri itu ada wudu. Ya, ada wudu, ada air wudunya. Kemudian suami istri itu sebelum mereka mengadakan hubungan batin itu membaca doa. Ya. Doanya pertama, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Ini adalah doa untuk berlindung kepada Allah, jangan syaitan ikut hadir sama kita dan menguasai kita. Sehingga syaitan tidak ikut bergaul dengan kita. Kemudian doanya lagi, ya. Allahumma jannibis syaiton wa jannibis syaiton fima razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah dari kami daripada penyelesaian apa yang akan kami nikmati ini. Ya. Baru baca sholawat sama Rasulullah. Ya, baca sholawat. Karena berkat Rasulullah makanya kita ada. Kalau nggak ada nur Rasulullah, nggak ada Adam. Ya. Tidak ada alam semesta ini. Tidak ada semua apa yang ada. Allah jadikan dari nurnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat sama Nabi. Pinomat sekali atau 3 kali. Kemudian dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan salah satu adabnya yang kadang-kadang maaf mungkin tidak paham. Ya. Jangan sempat kita ini tidak ada yang menutupi, walaupun seutas benang ataupun secari kain,
ya. Makanya maaf ya, ini bukan porno tapi ini hukum ya. Ada diletakkannya handuk kecil ya di punggungnya atau di apa namanya di tengkuknya ya. Memang begitu hukumnya. Jadi maaf cakap tidak terbuka ya dengan lapang itu tanpa selai benar. Itu bukan cara Islam. Maaf cakap itu cara hewan. Ya. Jadi kalau kita ini adabnya semua ada diatur oleh Nabi kita Muhammad SAW atas perintah Allah. Pinoma dia ada sehelai apa benang ataupun secari kain atau handuk kecil dia taruh di punggungnya ya atau di apa namanya di tengkuknya gitu. Jadi itu adab. Nah, andaikan ini maaf, andaikan kalaulah ada yang bergaul tanpa sehelai benang, ya, apakah mereka itu dihukumkan dosa besar atau melanggar syariat? Ya, ada sebagian mengatakan itu dimakruhkan, ya, dimakruhkan. Makruh artinya Allah nggak suka, ya, Allah nggak suka. Ya, boleh tapi tidak disukai Allah, kan ada itu dalam Islam. Ya, seperti itulah tadi hubungan tanpa ada penutup sedikit pun, ya. Telanjang bulat suami istri, ya. Menjatuhkan dia, menjatuhkan talak, ya. Boleh kata Allah, tapi aku benci kata Allah. Aku paling benci. Tapi boleh halal. Nah, jadi seperti juga lah tadi bergaul, ya. Jadi itulah memang Islam ini diatur semuanya. Ada aturan-aturan, ada akhlak, ada adab, ada rambu-rambu yang harus dipenuhi ya. Tidak seperti yang lain-lain. Subhanallah ya. Dan itu maaf, itu ibadah itu Bapak Ibu. Jelas sahih hadisnya ya. Suami istri yang bergaul ya dengan mengikuti syariatnya yang disunahkan Nabi tadi, adab-adabnya itu sahih hadisnya. Itu pahalanya mereka dapatkan lebih besar pahala daripada sholat sunat 100 rakaat. Berbiasa. Ya. Apalagi malam Jumat ya. Ini bukan porno Pak ya. Apalagi malam Jumat. Ya, subhanallah. Ya. Jadi lebih besar pahalanya itu daripada sholat sunat 100 rakaat. Makanya ada juga diatur dalam hal itu. Andaikan, ini maaf, andaikan ada seorang istri, dia rajin puasa sunat, termasuk puasa sunat Senin Kamis. Sementara suaminya tidak puasa, wajib dia batalkan puasa sunatnya. Kalau, ini ada kalaunya Pak, kalau suaminya minta dilayani atau dia ingin melampiaskan birahinya. Nggak boleh dia pertahan, janganlah Bang, nanti aja lah. Kan ada waktu lagi katanya, aku puasa sunat. Oh, nggak boleh. Karena puasa sunat. Kecuali puasa dia kodoan, ya. Ya. Kalau sunat, jadi suami istri nggak puasa sunat. Kenapa? Jarang ketemu. Ya. Jumpa cuma sekali sebulan. Karena suaminya tugas di luar kota jauh. Ya. Di PTP Solok sana pula, ya kan? Sumatera Barat. Pulang cuma sekali sebulan. Iya kan? Jadi jarang-jarang jumpa. Aturannya ini puasa sunat Senin Kamis, nggak puasa, nggak apa-apa. Allah menggantinya lebih besar daripada 100 rakaat sholat sunnah. Itulah indahnya dalam Islam ini. Sampai maaf cakap hubungan suami istri pun dapat pahala yang besar dikasih Allah, melebihi pahala 100 rakaat sholat sunat. Makanya ada dalam khutbah nikah itu ya, raq'atani minal mutazawwidi afdhalu min salati 70 raq'atan minal fajri. 2 rakaat sholat suami istri yang sudah menikah tadi itu lebih besar pahalanya daripada sholat 70 rakaat masih mereka waktu lajang atau bujangan. Nah, itu satu riwayat 70 rakaat ya, lebih afdol lagi dia itu sholat 2 rakaat karena sudah punya suami istri, sudah menikah.
Itu baru satu istri, Bu. Kalau dua istri, Pancing-pancing atau sampai 4 istri. Banyak Kali buka-buka, 100 rakaat. Subhanallah. Ya. Jangan buka-buka Ustaz. Jadi Ustaz disunahkan Ustaz 4 ya. Iya. Ini kita Bukan mengaji digini, ya. ini Bu. Saya punya kawan. Ustaz bilang. Saya ada punya kawan. Ya. Jadi umurnya sudah 75 tahun. Baru meninggal istrinya. Jadi semalam carikanlah Ustaz yang soleha katanya. Kalau bisa yang umur 45 katanya. Biar ada ngurusin saya katanya. Dia pensiunan dari PLN, lumayan gaji pensiunnya. Ya, karena cuma istrinya satu, karena takut tadi, mana ada yang mau sudah umur segitu. Sudah bertongkat-tongkat pula dia. Kalau umur 17 Ustaz. Barangkali disitulah salah satu hikmah nilai daripada orang-orang yang mampu dia menyatukan, mendamaikan hati istrinya yang berpoligami ini. Andaikan ada yang duluan meninggal, masih ada. Cadangan saya. Ada lagi yang ngurusin dia ya. Cuman kadang-kadang kita salah paham. Ya. Kalau dua laki-laki meninggal, Kalau ada laki-laki yang meninggal tinggal istri, masih ada anaknya, ada pensiunan jandanya. Kalau dia pegawai bisa dibagi kan. Makanya mohon maaf, hanya orang-orang yang fakih agama itu yang mau dia bermadu. Karena kalaupun di dunia tidak mau bermadu, pasti di surga dimadu dia. 80 bidadari madunya. Ya. Ya, suami istri ini pun jadi ibadah. Ya. Nah, jangankan dia memberikan nafkah, belanja, pakaian, ya, makanan segala macam, hubungan batinnya pun jadi ibadah, diganjar Allah dengan 70 rakaat bahkan 100 rakaat salat sunat. Subhanallah. Maka dalam Islam ini kata Nabi, semuanya adalah menakjubkan, ya. Nah, ajaban li amril mu'minin. Semua yang urusan dalam orang-orang beriman ini dalam Islam ini kata Nabi, semua adalah menakjubkan, ya. Semuanya indah, semuanya dapat pahala, ya. Subhanallah. Mudah-mudahan Pak Umri ini dan juga kawan-kawan ya yang rela berkorban waktu, harta, tenaga, pikiran demi untuk bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kami di sini supaya tegak Islam di sini, ya. Supaya bersinar agama Allah di sini. Rela meluangkan waktu, bahkan menyerahkan sejumlah infak ataupun apa itu donasi dari kawan-kawan, ya, dari kantor, dari orang-orang yang dermawan, ya. Mudah-mudahan itu semua menjadi amal jariah, amal jihad dan amal dakwah, sehingga nanti insya Allah kita jumpa-jumpa seperti nanti, bahkan lebih indah dari ini lagi insya Allah nanti dalam surga Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu, kan siap pula ya. Ada 2 titik lagi yang mau Ini dulu dijalan. aku tanya ini, khususnya Wah, jadi Pak ini. sama Pak atas Bapak. Ini Pak. Kali buat kodam ya Pak ya. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Serahli sadari wa yasril amri wa datan lisani yaqulu qawli, amma ba'du. Saya selaku BKM di Alulillah Masjid Sidik Desa Lingga, mewakili jamaah perwira Desa Lingga. Jadi kami ingin bertanya dan mengusulkan terutama kepada Bapak Bahu, Bapak Atas, dan Bapak Umri, masalah pengajian anak-anak kami jangka waktu sudah hampir 2 bulan ini. Ada kendala, terutama masalah si pengajar. Jadi masalah pengajar di sini ada beberapa orang yang bisa mengajar. Jadi masalah terutama kendala dari dulu itu sampai sekarang detik ini, masalah kesejahteraan pengajarnya tidak ada. Jadi maklum si pengajar sini, terutama aku sendiri yang meluangkan waktu ala kadarnya, ada kesempatan mengajar. Jadi waktu itu tidak difokuskan untuk mengajar anak-anak. Lantaran cara mengajar secara lillahi ta'ala. Maklum kita
secara lillahi ta'ala ini kapan bisa, kapan ada waktu itu ngajar kan itu. Ini udah hampir 2 bulan ini nggak rutin lagi dalam mengajar di musala Darussalam ini lagi, terutama masalah kesejahteraan si pengajar tadi. Jadi saya selaku DKN mewakili Perwidan Desa Lolingga mengusulkan siapapun yang mengajar di sini nggak jadi masalah. Cuman masalah kesejahteraan ini perlu kita musyawarahkan, terutama Bapak Nebaho, Pak Umri dan Bapak Atas yang kami hormati, macam mana solusinya masalah si pengajar di Lolingga ini sebelum datang utusan Ustadz dari FDP besok. Besoknya bisa tahun ini, tak bisa tahun besok. Jadi kami di sini anak-anak, kalau nggak ada yang pas rasanya si ngajar, kadang-kadang datang cerita-cerita, lompat-lompat, pulang. Jadi marah-marah, cuman kami di sini kan nggak pas. Di besoknya itu lagi datang di rumah nanti mau ngaji bilangnya. Sampai sini nggak pas rasanya si ngajar, tukang ngajarnya itu aja selalu. Malu anak-anak sekarang pun dah lebih bagus pegang handphone ini itu dibilangnya kan, nggak ada perubahan istilahnya. Kalau datang si pengajar yang baru, berarti anak-anak ini ada semangat baru dia ingin belajar. Walaupun dah murid yang lama. Jadi macam mana solusinya? Terutama Pak Atas, Pak Umri, Bapak Nebaho. Kami belum dengar semuanya bagi kau ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada anaknya. Saya dulu ya. Iyalah, Saya dulu ya. Ya Pak Nebaho dulu. Mana? Mana sore? Satu. Terima kasih. Dan ini Masukkan. sana mungkin. Habis baterai. Udahlah, nggak usah pakai mic. Terima kasih. Apa yang disebutkan oleh ketua? Ini kok bisa. Terbeging mah, lapar mik. Begini pakai mic. Terima kasih. Apa yang disebutkan oleh ketua tadi itu adalah masalah kita bersama. Sebenarnya anak-anak ribut itu pada umumnya guru ngaji yang saya temui itu pada umumnya karena kurang adanya hubungan dengan orang tua. Tak pernah ditegur orang tua kalaupun anaknya itu mengulah. Malah rata-rata anak ngaji itu tidak pernah diantar oleh orang tuanya. Jangan-jangan selesai anaknya ngaji tak dikenal orang tuanya siapa guru ngajinya. Itu yang paling sakit. Jumpa pun kita di kedai dengan orang tua murid itu tak tahu dia kita guru ngajinya. Jadi untuk kedepannya, kalaupun nanti Bapak Ridho di sini guru ngajinya, tolonglah sesekali diantar kemari biar anak-anak itu sopan. Biar tahu nanti anak-anak itu baik atau tidak. Jangan seperti ada di tempat ngaji saya, bukan saya guru ngajinya ya, bertunjang dia di masjid itu, berantem, padahal dia bukan anak ngaji, nggak masuk dia ke masjid, marah-marah orang tuanya itu ke guru, padahal guru ini pengabdian, nggak ada gaji. Udahlah Pak, katanya sama saya, apa? Saya nggak mau lagi ke situ ngajar katanya. Kenapa? Saya dimarah-marahi orang tuanya, nggak tahu saya entah siapa itu. Muridnya nggak di halamannya bertunjang orang itu kan. Kalau anak ngaji ya udahlah saya pimpin. Ini bukannya, malah dia yang mengganggu anak ngaji saya katanya. Jadi masalah ini tolong ada keterkaitan orang tua dengan anak ngaji. Karena kenapa? Ada perhatian. Nanti ketika anak ini pandai ngaji, yang didoakan adalah orang tuanya, bukan guru ngajinya. Kenapa ketika dia tidak pandai mengaji, kita salahkan PKM, kita salahkan guru ngaji? Padahal ketika kita meninggal, anak ngaji ini yang kita harapkan untuk menyolatkan kita. Mungkin guru ngajinya itu mati nanti meninggal, tak ikut muridnya ini menyolatkannya. Kalau anak itu kan wajib kan? Nah itu. Nah
berita yang belakangan, insya Allah nanti Ustadz Maulana akan kembali ke daerah kita ini tanggal 25. Alhamdulillah. Dari FDP. Cuma dia itu ditempatkan di Sukadame. Nah, bagaimana masalah transportnya kemarin supaya dia bisa berbagi waktu, itu tergantung kepada Laulingga lah. Jangan kepada BKM. Nanti BKM ingat nagajin pemalit. Ya tanggal lari lalap. Bengkak lah. Jadi kerjasamalah kita, bagaimana kerjasama yang baik. Dia ditugaskan ke Sukadame, tapi insya Allah dia masih bisa kita manfaatkan di sini seperti hari-hari yang lalu. Bisa bagi waktu. Itulah karena udah tahu saya Pak Umri ini dengan Pak Atas udah mau ke dairi lagi nih, survei masjid lagi. Harga masjid itu mungkin di atas 800 itu biayanya. Nah itulah kita padakan. Jangan asik kita menyalahkan guru ngaji, sementara kita tidak pernah antarkan anak kita ke, jangankan ke masjid, ke gerbangnya aja pun nggak pernah diantar, nggak pernah dipantau. Kalau sering kita pantau anak kita itu, makin hati-hatinya dia. Nah, kiranya ini sudah bisa jawabannya semua ya? Ya, pas. Pak Rido. Pas sekali. Oke, Pak. Jadi saya tambah sedikit. Memang lain daerah, lain peraturan daerahnya. Ya, kalau di Kota Medan itu ada perda yang diusulkan oleh DPR supaya ada diberikan honor kepada semua guru-guru mengaji, maghrib mengaji. Yang beriman, yang seyakin dengan kita, supaya nanti di sana banyak wakil kita untuk memberikan masukan kepada bupati, supaya ada masuk anggaran dana maghrib mengaji, ya bahkan semua agama. Di Ketok Palu itu mereka sekolah minggu juga dapat. Jadi Medan gitu juga, guru minggu dapat, guru ngaji dapat. Bagaimana upaya kita seluruh umat Islam yang ada di Kabupaten Karo ini punya wakil yang cukup di sana. Makanya harus bersatu. Jadi ada juga itu dari APBD sebenarnya, tapi itu keputusan politik, ya kan? Kemudian ya memang betul itu kesejahteraannya, honornya. Ya memang di sini harus pandai-pandai kita lah. Kita pun juga harus ikut berpartisipasi, berkontribusi, berdonasi, ya supaya sama-sama kita dapat pahala amal jariah, ya kan? Jadi jangan hanya dibebankan kepada Pak Nebaho atau Pak Umri apa yang memberikan donasi yang lain, sementara kita pun di tempat tidak ada infak kita, tidak ada kontribusi kita, tapi kita juga ingin mendapatkan pahala amal jariah. Tentunya di samping itu harus kita lahirkan, harus kita ciptakan generasi muda Islam yang siap untuk mengajarkan agama, mengajarkan Al-Quran. Itulah pelatihan-pelatihan tadi yang harus perlu kita adakan, pelatihan dakwah, bisa ada pelatihan bilal jenazah, ada pelatihan khotib Jumat, ada pelatihan guru mengaji dan sebagainya. Inilah perlunya kita kerjasama. Jadi ya tentunya yang sangat diharapkan itu ada kader-kadernya itu, kader-kader baru itu, supaya seperti yang katakan oleh Pak BKM tadi, ada semangat baru. Ya kalau bisa adanya guru-guru baru yang bisa diberdayakan di tempat ini. Tentunya ini harus kita buat pelatihan-pelatihan ataupun diklat atau peningkatan latihan, sehingga pesantren dan sebagainya. Jadi sifatnya yang dari luar ini tinggal mensupport, membantu dan menambah saja, kan itu. Jangan sempat gara-gara tak ada guru ngaji dan nggak ada yang datang dari sono, jadi pakum nggak ada yang ngaji. Ini yang sangat kita takutkan, ya, sangat kita tidak harapkan. Karena lama-lama nanti, ya apalagi dengan serangan-serangan medsos ini, sehingga nanti mereka tidak lagi kenal Al-Quran, tak bisa lagi baca Al-Quran, sehingga lama-lama mereka tinggalkan agama ini. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga mereka asik dengan Facebooknya, WA-nya segala macam. Itulah barangkali tambahan dari saya. Mudah-mudahan di masa yang akan datang
ya bisa kita dapatkan anggaran dari pemerintah untuk membayar honor-honor guru-guru ngaji khususnya itu umat Islam dan juga mereka yang guru-guru sekolah minggu. Dan itu kan keadilan namanya, ya kan? Nah, jadi itu harus memang insya Allah harus kita dapatkan. Demikian sekedar tambahan dari saya karena saya juga prihatin ya. Kalau begitulah adanya, ya Allah macam mana lah keadaan kita nanti, anak cucu kita di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz, Pak Amin Baho. Semoga ini kata kuncinya ya, kita harus memilih orang-orang yang cerdas Pak ya. Nah, izin Bapak Ibu, kami juga ingin melaporkan mengadakan acara simbolis. Acara ini kita lakukan ini untuk meyakinkan bahwa kita sudah sampai di sini dan kami akan menyerahkannya secara simbolis nanti Pak atas bersama BPKM. Tapi sebelum itu saya perkenalkan Pak Atas ini orang luar biasa Ibu. Ibu kenal mereka? Pak Atas? Tidak kenalkan. Maka saya kenalkan. Dia adalah Komisaris PTPN 4. Ini orang besar Ibu. Jadi kalau Ibu lupa-lupa namanya, ingat aja atas di atasnya gitu lah. Biar kenal. Dia lagi ngumpulin uang ini Bu. Supportnya semua ya untuk Masjid As-Siddiq ini, sekalian proses menggambarnya pun anak beliau. Nah, kita doakan Pak Atas dan keluarga dan semua orang yang berinfak dimurahkan rezeki Allah. Nah, inginlah kita dengar suaranya ya Bu ya. Silakan Pak Atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa alihi washabihi ajmain. Bapak-bapak, orang tua kami, Pak Ketua PKM Masjid ini dulu ya, Darussalam dan As-Siddiq sekalian mungkin ya, yang berubah karena mau pindah ke sana. Pak Ustadz, Pak Sahabat dan Pak Amin, ini cucuk lampah ini ya. Cucuk lampah ini, apa namanya, menunjuk jalan di jalan sini. Kawan-kawan Pak Hasan Bisri dan rombongan dan ibu-ibu sekalian yang kami hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita sekalian sehingga bisa bertemu dan berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita untuk bisa beraktivitas sehari-hari. Kesehatan adalah harta yang paling mahal ya. Sebenarnya kita ini semua paling kaya Pak ya, dengan kesehatan ini kita paling kaya ya. Kalau kita sakit, oksigen yang kita hirup ini aja mahalnya minta ampun. Bayar satu botol itu sudah berapa? Hampir 5 juta satu botol itu ya. Sekarang kita dikasih gratis, alhamdulillah masih kita bisa nikmati. Pada kesempatan hari ini kami sahabat berinfak ini yang dikoordinir oleh Pak Umri yang ura-ura sebenarnya, ingin membantu bapak-bapak sekalian masyarakat di pedalaman ini. Kami memandang kalau di Medan udah banyak yang ngurus masjid, cantik kurang cantik ya Pak Ustaz. Masjid cantik kurang cantik, besar kurang besar, lebar kurang lebar. Kalau isinya kadang-kadang kosong kalau pas zuhur. Isinya kalau maghrib aja. Jadi Pak Umri ini mengajak kita untuk ayo kita coba menggali ke daerah-daerah yang minoritas yang nggak punya masjid. Dan ini Pak Amin lah penunjuk jalannya. Cucuk lampahnya istilahnya kalau orang Jawa dibilang apa, garis depan. Nah, jadi kami menggali dari kawan-kawan. Ini ada kawan kita juga Pak Hasan Bisri. Sama-sama kami pensiunan dari PT Sopindo. Kami sudah pensiun Pak. Jadi masih dikaryakan lagi alhamdulillah. Berkat doa Bapak dan Ibu sekalian, meski diberi kesempatan untuk berkarya, meskipun sudah hampir
rentah ya Pak Amri. Si Gaga kan Bu. Alhamdulillah hingga karunia Allah Subhanahu wa taala sehingga kami bisa sampai ke tempat ini. Sudah hampir berapa bulan ya? Hampir setahun ya. Kita kumpul-kumpul ini. Jadi pada waktu pertama sudah kita serahkan kemarin ada 63 juta kemarin tahap pertama. Nah, kemudian kita kumpul lagi. Ya, kita ajak saudara-saudara kita yang di Medan sana. Bukannya di Medan, di seluruh Indonesia ini. Kita dari mana-mana yang penting punya channel. Mudah-mudahan alhamdulillah dikirim juga kemari pada saat ini yang langsung ke rekening panitia dan melalui rekening Pak Umri ini terkumpul 48.750.000 lagi, 48.750.000 lagi. Alhamdulillah ini panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk segera mewujudkan masjid kita Asyidik di Desa Lolingga ini. Nah, ini hanya sekedar pemancing loh Pak ya. Sekedar pemancing, mudah-mudahan semangat Bapak dan Ibu sekalian untuk memiliki sebuah masjid yang untuk bisa kita pergunakan untuk beribadah dengan nyaman segera terwujud. Ini juga mudah-mudahan motivasi dari kita semua untuk segera mewujudkan masjid yang indah ini bisa segera terwujud. Saya sudah siap Pak Amri ya. Boleh Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih atas sambutan Bapak dan Ibu sekalian. Kami nanti mohon izin karena masih ada acara lagi mungkin ke mana Dairi. Ke Dairi di sana juga ada masjid yang akan kita bantu juga penyelesaiannya. Mudah-mudahan nanti setelah selesai dari sini kita ke sana kemudian kita melanjutkan perjalanan lagi untuk masjid-masjid yang lain. Itulah cita-cita kami untuk siarkan agama Islam. Mudah-mudahan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita juga mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa meningkatkan iman dan takwa kita sekalian. Saya kiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak atas kesan dan pesannya. Semoga niat dari sahabat berimpact untuk terwujud masjid Asyidik ini dijaga Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang selanjutnya izin Bapak ini untuk yang simbolis kita serah terima ya Pak ya sama Pak Jul sama Pak apa nih Pak atas ya. Jadi. Nah, bisa Pak di sini kita foto dulu Pak. BKM nya. BKM sama ketua panitia. Rupanya Pak. Ini bentuk pertanggungjawaban aja nih Pak sama lihat sini satu aja. Alasan. Udah satu aja ya.